Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 13 Agustus 2024. Pekan biasa ke-19. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari nubuat Yehezkiel, bab 2, ayat 8, sampai dengan bab 3, ayat 4. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, dengarkanlah sabdaku kepadamu. Janganlah membantah seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu." Aku melihat ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Ia membentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Sabdanya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku, dan diberikannya gulungan kitab itu untuk kumakan. Lalu sabdanya kepadaku, Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini, dan isilah perutmu dengannya. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Tuhan bersabda lagi, Hai anak manusia, mari, pergilah, temuilah kaum Israel, dan sampaikan sabdaku kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 18, ayat 1 sampai dengan 5. Dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan ayat 14. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seorang anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari yang kecil ini. Sebab aku berkata kepadamu, malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus melanjutkannya, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya tersesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang tersesat itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki salah seorang dari yang kecil ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dalam Injil hari ini menantang para murid untuk bertobat dan bisa menjadi seperti anak kecil. Hal itu disampaikannya sebagai syarat untuk masuk dalam kerajaan surga. Yesus meminta para muridnya
baik yang dahulu ada, sekarang, maupun pada masa yang akan datang, untuk bertobat dan rendah hati seperti seorang anak kecil. Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Mengapa kita harus seperti anak kecil? Apa yang dimiliki seorang anak kecil sehingga kita diminta untuk menjadi sepertinya? Anak kecil adalah seorang yang bergantung pada orang dewasa. Ia mengetahui bahwa ia tidak bisa mendapat makanan kalau tidak bergantung pada orang tuanya. Demikianlah hendaknya hubungan kita dengan Allah, bahwasanya kita sepenuhnya tergantung padanya. Dialah sumber segala yang kita punya dan kita raih. Karena itu kita mesti rendah hati untuk datang kepadanya, memohon dan sujud menyembahnya. Jika demikian, Allah sungguh berbahagia layaknya seorang gembala yang bergembira karena menemukan seekor dombanya yang tersesat di padang. Dan ia mencarinya sampai dapat, bahkan dengan harus meninggalkan yang ke-99 ekor. Marilah kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami hati yang terbuka dan selalu bersedia menerima serta mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.